Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulandari dengan NIM 2523212. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok saya, yaitu kelompok 2 tentang struktur percabangan. Di sini pada poin pertama saya ingin menjelaskan tentang definisi struktur percabangan. Percabangan adalah salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program. Karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial. Struktur percabangan digunakan untuk memecahkan masalah yang mempunyai banyak pernyataan dan mengambil keputusan di antara banyaknya pernyataan yang ada. Selanjutnya, pada poin kedua ada struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu struktur satu kondisi. Struktur satu kondisi adalah struktur yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu ekspresi yang akan diperiksa. Untuk contoh struktur satu kondisi ini bisa kita lihat pada gambar berikut, yang dimana dapat kita awali dengan kata mulai. Selanjutnya kita masukkan prosesnya, yaitu input umur. Setelah input umur baru kita masukkan umurnya, misalnya kecil dari 5. Jika iya, maka dia termasuk balita, dan jika tidak, maka proses tersebut akan langsung selesai. Yang kedua, ada struktur dua kondisi. Struktur dua kondisi ini merupakan struktur yang sedikit kompleks jika dibandingkan dengan struktur yang hanya memiliki satu buah kondisi. Untuk struktur dua kondisi ini, kita akan membuat sebuah program, yaitu mengenai nilai, yang dimana apabila nilainya besar sama dengan 75 maka ia dinyatakan lulus, dan jika tidak, dia dinyatakan tidak lulus. Yang dimana di sini kita dapat awali dengan mulai, kemudian input nilai, dan nilainya kita masukkan, yaitu besar sama dengan 75. Jika dia betul besar dari 75, maka dia dinyatakan lulus dan langsung selesai. Dan jika tidak, maka dia dinyatakan tidak lulus dan kemudian program tersebut akan selesai. Yang ketiga ada struktur tiga kondisi. Struktur percabangan ini yang biasanya membuat para programmer pemula sedikit bingung, karena struktur percabangan ini merupakan perluasan dari struktur yang memiliki dua kondisi, yaitu dengan menambahkan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Untuk struktur tiga kondisi ini, kita akan membuat algoritma untuk mencari nilai dalam bentuk huruf A, B, atau C dengan ketentuan jika nilainya besar dari 80 maka nilai A. Jika nilai besar sama dengan 70 dan kecil sama dengan 80, maka nilainya B. Dan jika selain itu atau nilainya kecil dari 70, maka nilainya C. Seperti gambar flowchart berikut, di mana yang kita awali dengan mulai, kemudian kita input nilai yang sudah terdapat dari ketentuan tadi, kemudian untuk pilihan yang kita masukkan pilihan pertama nilai kecil dari 80, nilai besar dari 80. Jika iya, maka dia langsung keluar inputnya, yaitu A. Dan jika enggak, dan jika tidak, maka di situ kita akan buat proses lagi, yaitu apabila nilainya besar sama dengan 70 dan nilainya kecil sama dengan 80, jika iya, maka langsung keluar inputnya B. Dan jika tidak, maka akan keluar lagi prosesnya, yaitu apabila nilainya kecil dari 70, jika iya, maka input yang keluar akan C. Dan jika tidak, maka input tersebut akan langsung selesai, atau program tersebut akan langsung selesai. Selanjutnya pada poin ketiga, ada diagram-diagram dalam kontrol percabangan. Dalam kontrol percabangan terdapat 4 diagram. Yang pertama, diagram alur. Diagram alur kadang disebut dengan flowchart. Diagram alur merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran proses. Yang kedua,
diagram blok. Diagram blok adalah cara lain untuk menggambarkan alur program dengan menggunakan blok-blok yang memiliki fungsi atau bagian program yang berbeda. Yang ketiga, diagram pohon keputusan. Diagram ini digunakan khusus untuk menggambarkan percabangan berdasarkan keputusan dan kondisi. Setiap simpul dalam pohonnya mewakili keputusan atau tes kondisi, dan setiap cabangnya mewakili kemungkinan hasil atau alur program yang berbeda. Yang keempat, ada diagram tabel keputusan. Diagram tabel keputusan ini digunakan untuk menggambarkan semua kemungkinan kombinasi kondisi dan keputusan dalam bentuk tabel. Setiap baris tabelnya mewakili kombinasi, dan setiap kolomnya menggambarkan kondisi dan keputusan. Kemudian pada poin keempat ini kita akan membahas perintah-perintah dalam kontrol percabangan. Dalam kontrol percabangan terdapat 4 perintah. Yang pertama yaitu if. Perintah ini digunakan dalam satu kondisi benar. Untuk contoh perintah if ini dapat teman-teman lihat pada video ini. Pertama-tama kita masukkan dulu variabel angka satunya, kemudian cout-nya kita bikin masukkan angka. Selanjutnya, untuk in-nya kita berikan kepada variabelnya yaitu angka 1. Terus kita tambahin if seperti jika angka 1 yang dimasukkan dibagi dengan 2 dan mempunyai sisa pembagian 0, maka angka tersebut adalah angka genap. Kemudian untuk cout selanjutnya kita buat saja finish. Untuk contohnya dapat dilihat jika di sini kita masukkan angka 8 maka akan keluar adalah angka genap. Dan jika kita masukkan angka 5, maka dia akan langsung finish, karena tidak memenuhi dengan persyaratan yang kita buat pada program tersebut. Yang kedua, if else. Perintah ini dapat digunakan jika terdapat dua kondisi yang berbeda. Selanjutnya untuk contoh if else dapat dilihat pada video ini. Sama dengan contoh if, yang pertama kita masukkan variabel angka 1. Kemudian cout-nya kita bikin juga di situ masukkan angka. Kemudian kita berikan juga in kepada variabelnya yaitu angka 1. Terus kita tambahin juga if seperti
Jika angka 1 yang dimasukkan dibagi dengan angka 2 dan mempunyai sisa pembagian 0, maka angka tersebut adalah angka genap. Tetapi jika tidak atau else, maka kita bikin menjadi adalah angka ganjil. Untuk siot terakhirnya kita bikin saja selesai. Dapat dilihat pada contoh berikut. Di sini kita bikin angka 5, maka akan keluar adalah angka ganjil. Dan jika kita bikin angka 8, maka yang keluar adalah angka genap. Yang ketiga, if-else-if. Fungsi perintah ini dapat digunakan untuk kondisi bercabang lebih dari 2 atau bisa disebut dengan percabangan bersarang. Untuk contoh if-else-if dapat dilihat pada video ini. Yang pertama kita masukkan variabelnya yaitu nilai. Kemudian cout-nya kita masukkan yaitu input nilai Anda. Kemudian dalam kurungnya kita buat 100 sampai 60. Selanjutnya kita bikin cin-nya yaitu nilai. Terus baru kita masukkan nilainya, yaitu jika nilai kecil sama dengan 100, dan besar sama dengan 85, maka cout yang akan keluar yaitu pertahankan. Kemudian jika tidak, nilai kecil dari 85 dan nilai besar sama dengan 75, maka hasil yang keluar yaitu harus lebih baik lagi.
Dan jika tidak lagi, kemudian kita masukkan nilai kecil dari 75 dan besar sama dengan 60. Maka hasil yang akan keluar yaitu perbanyak belajar. Dan jika nilai yang kita masukkan tidak terdapat antara nilai 100 sampai 60, maka hasil yang keluar adalah format nilai tidak tersedia. Dan untuk siot terakhir kita buat selesai. Untuk contohnya dapat dilihat apabila kita masukkan angka 100, maka di situ akan keluar pertahankan. Dan apabila kita masukkan nilai 65, maka di situ akan tertulis perbanyak belajar. Dan jika kita tulis angka 80, maka di situ akan keluar harus lebih baik lagi. Yang keempat, switch case. Perintah ini sama dengan perintah if, namun memiliki perbedaan yaitu lebih sederhana. Selanjutnya untuk contoh switch case dapat dilihat pada video ini. Yang pertama kita masukkan variabel angka 1, kemudian kita masukkan juga variabel pilih. Selanjutnya untuk siot pertama kita masukkan selamat datang di onlyvista.blogspot.com. Untuk siot keduanya kita masukkan 1 dengan identitas angka. Siot kedua kita buat 2 salam hangat. Dan siot yang ketiga kita buat 3 keluar.
atau dapat kita persingkat menjadi Cout 1 identitas angka dua salam hangat, dan yang ketiga keluar. Atau dengan inti kita gabungkan semuanya menjadi satu. Selanjutnya untuk di bawahnya kita masukkan Cout, masukkan pilihan Anda. Selanjutnya kita buat in-nya, yaitu pilih. Kemudian kita bikin switch. Switch ini digunakan untuk mencabangkan suatu variabel. Dan di sini kita akan mencabangkan variabel pilih. Dengan case 1, jika case 1 Cout masukkan angka, maka in-nya adalah angka 1. Selanjutnya kita buat if seperti jika angka 1 lebih dari jika angka 1 kecil dari 0, kemudian kita masukkan lagi if-nya jika angka 1 yang dimasukkan dibagi dengan 2, kemudian mempunyai sisa pembagian 0, maka hasil yang keluar adalah angka negatif dan juga genap. Dan jika tidak, maka angka yang keluar adalah angka negatif dan juga ganjil. Selanjutnya, dan jika tidak, maka kita masukkan if lagi. Seperti jika angka 1 yang dimasukkan dibagi dengan 2 mempunyai sisa pembagian 0, maka hasil yang akan keluar adalah angka positif dan juga genap. Dan jika tidak,
maka hasil yang akan keluar yaitu adalah angka positif dan juga ganjil. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal dan kemudian kita buat Cout handle. Selanjutnya di bawahnya kita buat break. Break ini berguna untuk memberhentikan suatu program. Selanjutnya, jika case 2-nya untuk case 2-nya kita buat Cout. Sering-sering ya mampir ke onlyvista.blogspot.com. Dan untuk Cout yang keduanya kita buat banyak tutorial tentang programming yang bisa kalian dapatkan. Kemudian jangan lupa menyertakan break. Selanjutnya case 3 karena keluar jadi kita langsung ke break. Tutup dengan kurung kurawal. Kemudian pada Cout terakhir kita buat selesai. Untuk contoh pertama kita masukkan angka 1, kemudian enter dan kita masukkan angka 20. Selanjutnya akan keluar angka positif dan juga genap. Maaf ada sedikit iklan. Selanjutnya untuk contoh kedua kita masukkan angka kedua. Maka yang keluar adalah salam hangat seperti case kedua yang kita buat tadi, yaitu sering-sering ya mampir ke onlyvista.blogspot.com. Dan banyak tutorial tentang programming yang bisa kalian dapatkan. Kemudian untuk yang terakhir karena di situ 3-nya keluar, maka dia langsung selesai. Maaf ada iklan lagi. Selanjutnya pada poin terakhir ini kita akan membahas desain aplikasi percabangan. Desain aplikasi percabangan adalah proses mengatur alur logika dalam aplikasi sehingga berbagai tindakan dapat diambil berdasarkan kondisi tertentu. Terdapat beberapa langkah umum untuk merancang aplikasi berdasarkan dengan percabangan. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan. Yang kedua, rencanakan struktur logika. Yang ketiga, implementasikan kode. Yang keempat, uji aplikasi. Yang kelima, perbaikan dan pemeliharaan. Yang keenam, penanganan error. Yang ketujuh, dokumentasi. Dan yang kedelapan,
pelatihan dan pelancaran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.